Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kawan-kawan, terima kasih yang sudah mampir ke channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan hadis. Saya akan menjelaskan hadis Sahih Bukhari nomor 7, kitab iman, bab ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan: persaksian tidak ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Itu merupakan syarat-syarat kewajiban bagi kaum siapa saja yang mengaku sebagai umat Islam. Itu artinya apabila dia mengaku sebagai umat Islam, sudah bersyahadat, akan tetapi tidak melaksanakan salah satunya, maka keislamannya belum sempurna. Adapun kalau sampai pada tingkatan mengingkari, maka bisa menyebabkan batalnya iman seseorang. Misalkan dia mengaku seorang muslim, sudah bersyahadat, sudah sholat, tetapi dia mengingkari kewajiban zakat, atau sebaliknya orang tersebut sudah bersyahadat, mengakui bahwa Allah Tuhannya, Nabi Muhammad utusannya, tetapi mengingkari kewajiban sholat, maka keislamannya bisa batal karena mengingkari kewajiban sholat. Adapun hadis-hadis yang serupa dengan yang sedang kita bahas, kurang lebih ada 14 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ahmad. Adapun bahasan yang akan kita bahas selanjutnya adalah membahas jalur sanad perawi-perawi dari hadis Sahih Bukhari nomor 7. Perawi yang pertama ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Beliau merupakan dari kalangan sahabat, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ketika itu beliau berdomisili di Madinah. Perawi selanjutnya ada Ikrimah bin Khalid bin Al-As. Beliau dari kalangan tabi'in pertengahan. Perawi selanjutnya ada Hanzalah bin Abi Sufyan bin Abdurrahman bin Sofyan bin Umayyah. Beliau dari tabi'in, tidak pernah berjumpa dengan sahabat Rasulullah. Kemudian perawi selanjutnya ada Ubaidullah bin Musa bin Abi Al-Muhtar Badzam. Beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in, kunyahnya Abu Muhammad. Ketika beliau hidup berdomisili di Kufah, tahun wafat sekitar 213 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah mempelajari sabda Rasulullah mengenai prinsip-prinsip dasar sebagai kaum muslimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mendoakan untuk orang-orang yang sudah berjasa menjaga sabda Rasulullah, sehingga kita umat yang belakangan menjadi bisa mengambil pelajaran dari sabda beliau, sehingga bisa mengerti
dasar-dasar syarat-syarat untuk menjadi seorang kaum muslimin. Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail, dan angkatlah derajat beliau di sisimu. Ya Allah, jadikanlah saya pribadi dan orang-orang yang mencintai beliau untuk menjadi golongannya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya Allah, ampunilah Ikrimah bin Khalid bin Al-As. Ampunilah seluruh dosa-dosanya dan angkatlah derajatnya di sisimu ya Allah, lebih tinggi, lebih layak, lebih mulia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya pribadi dan orang-orang yang mencintai beliau Engkau golongkan menjadi golongannya Ikrimah bin Khalid bin Al-As. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya Allah, ampunilah Hanzalah bin Abi Sufyan bin Abdurrahman bin Sofwan bin Umayyah. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau mengampuni seluruh dosa-dosanya, kehilafannya Engkau ampuni, kemudian Engkau angkat derajatnya ke sisimu yang lebih tinggi ya Allah, dengan derajat, dengan tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa Ubaidullah bin Musa bin Abi Al-Muhtar Bajam. Mudah-mudahan Engkau mengampuni seluruh dosa-dosanya ya Allah, seluruh kehilafan beliau, dan mudah-mudahan Engkau mengangkat derajatnya di sisimu dengan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya pribadi dan orang-orang yang mencintai beliau, yang mencintai ulama-ulama kalangan salaf, mudah-mudahan ya Allah, Engkau perkenankan untuk menjadikan saya pribadi dan orang-orang yang mencintai beliau menjadi golongan Ubaidullah bin Musa bin Abi Al-Mukhtar Bajam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kurang lebih bahasan kita kali ini mengenai hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pelafatan yang kurang fasih. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.